hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan arahan dari baik Bapak PJ Wali Kota maupun juga dari Bapak PJ Bupati Kabupaten Sorong. Oleh karena itu saya mohon untuk Bapak Ibu, mari kita tenang sejenak dan kita dengarkan, kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Kepada Bapak Wali Kota diberikan waktu. Baik, shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Kita patut menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah SWT, karena Tuhan baik, ya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup. Dan pada hari ini saya sangat bangga karena penjabat Bupati Kabupaten Sorong dan jajaran ikut mendampingi penjabat Wali Kota Sorong dan jajaran pemerintah Kota Sorong untuk ada di tengah-tengah sama-sama dengan mama-mama dorang, bapak-bapak dorang, semua yang ada di Pasar Buswesen ini, ya. Kami berdua ini bukan orang lain, kami anak Sorong, ya. Jadi pada pagi hari ini kami tiba di sini, kami mau menyampaikan kepada mama-mama semua, terutama para pedagang, mama-mama yang ada, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, pemerintah itu wakil Allah, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah pasti berpihak kepada warga, kepada masyarakat, ya. Oleh sebabnya pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada mama-mama yang masih berjualan di Pasar Buswesen, ya, karena pemerintah kota sudah bangun pasar modern, ya, pasar yang sudah disiapkan itu dengan fasilitas semua yang ada. Kami kemarin sudah rapat dan saya sudah minta untuk diberikan laporan oleh OPD terkait, harus memberikan laporan. Saya tidak mau dengar ada yang tidak mendapatkan tempat di sana. Jadi semua harus terdata lengkap. Kalaupun ada yang bermain-bermain, ada calo, kami akan cross check. Saya minta dengan tegas Kapolres dan Kejaksaan untuk tindak tegas kalau ada yang bermain-bermain, ya. Oleh sebabnya saya minta khusus juga untuk masalah jalan, akses ke dalam, dinas terkait juga harus bergerak cepat, harus lakukan perbaikan-perbaikan supaya mama-mama untuk trayek kendaraan masuk keluar itu semua bisa diatur dengan baik. Nah, oleh sebabnya pada kesempatan ini kami datang, saya bersama dengan Pak Bupati, kami minta untuk mama-mama dorang bisa dong ikut apa yang pemerintah atur, ya, supaya karena apa yang pemerintah atur pasti baik, dan kalaupun ada hal-hal kekurangan kami akan melakukan tindakan cepat, karena kami hadir di sini untuk bekerja dengan baik. Kami tidak mau untuk melakukan hal-hal yang salah. Pasti kami akan diskusi dan mencari solusi terbaik. Percayakanlah kepada saya sebagai penjabat wali kota dan jajaran dan juga penjabat Bupati Sorong, ya. Ini yang beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Oleh sebabnya saya pada hari ini saya sampaikan bahwa kami ada di sini untuk menyapa dulu kepada Mama Madora. Mungkin sebentar ada yang mau bicara kah, atau ada perwakilan yang tadi sudah disampaikan, nanti bisa ketemu untuk membicarakan hal ini. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Kami percaya bahwa apa yang kita lakukan, karena sungguh saya percaya, ya, saya sangat percaya sekali bahwa kalau kita bilang bahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, jadi percayalah kami pasti mengatur yang baik untuk khususnya bagi pedagang-pedagang yang ada di sini. Karena kota ini kita harus buatnya jadi baik, ya, indah. Orang datang ke Sorong sini bisa melihat kota Sorong, melihat ke pasar yang higienis, pasar yang bagus, sehingga orang-orang juga datang berbelanja. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pejabat Bupati Sorong untuk memberikan kata-kata yang memberikan semangat untuk mama-mama dorang atau pedagang-pedagang yang ada di sini. Kepada Pak Bupati, dipersilakan. Terima kasih PJ Wali Kota Sorong waktu dan kesempatan. Sebelum saya bicara izin Pak Binsa, Pak Polisi, saya minta mungkin ambil dari saya mau bicara langsung dengan Mama Dora. Maksudnya Bapak Dora mau sedikit di sini, saya mau ketemu langsung bicara dengan mereka. Nanti Bapak Dora nggak di bagian
Iya, minta maaf ya Pak Dan Ramil, Polres, Polsek. Shalom. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Lewat buku bahasa Mui, selamat siang. Kenapa saya harus menyapa Bapak Ibu dan Ibu? Karena bumi ini, tanah ini dari Soka sampai di perbatasan Batu Payung itu tanah milik orang Mui. Jadi kita harus memberikan penghormatan untuk mereka. Kita yang dari Ayamaruka, dari Tehidka, dari Biaka, dari Seruika, dari Butonka, dari Makassar, dari Ambungka, kita harus menghargai mereka. Minta maaf saya sedih karena saya dulu kecil itu mama saya jual di sini. Bawa nenas dengan kaspi dari Pal. Jual di sepanjang ini jalan raya ini. Harus sekolahkan saya. Kalau kali ini saya hari ini seperti itu. Jadi kalau mama dulu kali ini bicara saya rasa sedih. Saya rasa sedih. Jadi keadaan dulu saya mama dengan saya punya bapak itu ada alami. Mama dulu sudah jamin kami sudah jadi tua. Yang kamu duduk lagi di jalan raya. Kita punya harga diri. Kita punya uang ucus. Kita punya pemimpin hari ini orang Papua semua. Kenapa orang kita duduk di sini? Jadi oleh karena itu saya harap sebagai mama dong punya anak, bapak dong punya anak, saya dengan Pak Wali Kota dan juga jajarannya kami ada di sini. Izin Pak Wali Kota, saya berharap hari ini juga perintahkan Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Perhubungan atur trayek jalan ini untuk angkutan semua harus lewat pasar sana. Dan jalan yang rusak ini harus 2-3 hari ini harus diperbaiki, ambil langkah-langkah supaya akses sini akan memungkinkan untuk kendaraan masuk sana supaya mama dan semua pembeli semua harus lewat sana. Atur trayek, skenario trayeknya supaya mama dong kalau penjual ke sana nanti tidak ada orang ke sana. Itu yang membuat mereka pesimis. Jadi Pak Wali Kota ambil langkah-langkah strategi yang itu, yang pendekatan-pendekatan supaya mama dan bapak dan semua ini menerima. Karena ini kondisi hari ini kita ada di pasca pandemi COVID. Mereka juga sulit. Jual pinang, jual dong punya bawang, dong jual dong punya daun gatal, dong jual dong kasbi, pisang, ya dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini saya berharap mama dorang, bapak dorang, ya kalau bapak dorang, mama dorang mau supaya pasar sana diatur baik Pak Wali. Bikin tuh mama dan bapak dorang untuk duduk tempat yang layak, yang terhormat. Mereka tidak bisa direndahkan duduk seperti ini. Kalau itu cukup dulu sudah. Ya, cukup dulu sudah. Cukup di saya deh untuk mama dong berusaha jadi manusia hari ini. Kondisi yang memprihatinkan jangan terjadi lagi sekarang. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Mama dorang, bapak dorang, percayakan kepada Pak Wali Kota, ya, percayakan kepada pemerintah kota. Nanti mereka akan pikir dan ambil kebijakan langkah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah hadir untuk rakyat. Ya, sekali lagi pemerintah hadir untuk rakyat. Jadi oleh karena itu saya berharap dengan kasih Kristus, saya minta dengan hormat Bapak Ibu dorang, ada hal-hal yang nanti Bapak mau sampaikan sebagai harapan atau permintaan dari masyarakat, nanti bicara 1, 2, 3 orang, nanti bicara dengan Bapak Wali Kota dan beliau-beliau yang mendampingi Pak Wali. Baru nanti berapa hari ke depan mereka akan memutuskan yang terbaik, lalu mengatur fasilitas semua dengan baik, semua dan jual dengan baik. Bisa dong? Ya, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Pertemuan hari ini, mama dorang, bapak dorang, tidak usah pikir bahwa kami datang di sini bikin susah. Tidak, pemerintah hadir untuk rakyat, pemimpin hadir untuk rakyat. Nah, makanya tadi saya sebelum saya bicara saya kesini keluarkan air mata karena kondisi ini dulu saya mama jual di sini jamin saya hari ini persepsi pakai Garuda. Nah, jadi saya rasakan itu. Jadi saya berharap kondisi ini jangan terjadi lagi di saya punya ibu. Tapi kalau bisa mama dorangnya harus duduk di tempat yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Ya walaupun seperti apapun mama dorang dari pagi sampai sore jual, mama dorang keluar dari rumah berdoa, sembahyang dulu, sholat dulu, baru datang jual, supaya semua yang mama dorang kerjakan jual pagi sampai sore itu
ya orang yang lewat, ya masyarakat yang lewat, ya bisa belanjakan memang barang-barang, dan juga itu akan mendorong kehidupan ekonomi dari keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Ya terima kasih banyak karena saya dari kilometer 24 saya datang ke ujung kilo 0 ketemu dengan masyarakat karena saya ini anak Surya dan Ampera. Saya lahir besar di Surya, ya. Saya anak Majasi malam jadi siang. Saya anak Rohama rombongan hantu malam. Saya dibesarkan di situ. Saya anak Surya, saya anak Kusuh. Jadi saya karena tadi beliau bicara dan Bapak Wali Kota bicara, saya bilang saya ikut juga. Sama-sama supaya saya ketemu dengan saya punya keluarga, masyarakat orang yang ada di sekitar ini. Jadi begitu ya. Terima kasih banyak. Jangan marah saya dengan Pak Wali. Kami dua ini baru belum satu minggu. Jadi Bapak dong berlarang saja. Nanti kami berusaha buat yang terbaik untuk masyarakat. Itu saja. Bob, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Salam senyum, salam sapa untuk kita orang semua ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Selanjutnya Pak Asti. Ya baik Bapak dan Ibu, hari ini kami berharap bahwa ada perwakilan yang mewakili para pedagang yang ada di Pasar Boswesen. Kita bisa berkomunikasi langsung, ya, kita bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Wali Kota, sehingga ada langkah-langkah yang nantinya segera pemerintah daerah tindak lanjuti. Sebab ketika tidak ada komunikasi itu akan nanti muncul hal-hal yang tidak kita inginkan secara bersama. Oleh karenanya Bapak Wali Kota berkenan mau menerima perwakilan untuk menerima aspirasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu mungkin ada dari koordinator yang bisa mewakili daripada pelaku usaha atau pedagang yang ada, ini bisa bertemu sekarang. Jadi mungkin kami minta dari salah satu koordinator penjual atau pedagang ikan, kemudian sayur mayur, dan mungkin penjual pinang. Tiga itu mungkin bisa mengambil bagian di tempat atau di depan. Dan ini satu, Mama Papua satu, 2 orang dan siapa lagi begitu. ya, mari silakan. Ya, yang 3 tadi sudah ya. Mari maju aja, maju. Iya. Ya. Pedagang ikan, tapi yang nilai yang dia suplai ikan masuk. Baik, sebelum saya bicara rekam tentang Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati dulu. Terus ibu-ibu jangkam ini ribut-ribut di belakang supaya itu bicara baik-baik. Ya. Jadi baik, saya langsung saja. Cuma waktu 2 menit saja. Terus mungkin untuk yang lain. Jadi begini Bapak Wali Kota yang saya hormati, Bapak Bupati, semua pejabat jajaran yang saya hormati. Saya selaku salah satu koordinator yang ada di Pasar Boswesen. Saya dengan nabi saya Frankie, ini ketua di pasar ikan, mama-mama pinang, ada sayur dan ada berapa? Kita orang saja bicara. Jadi tidak banyak. Nah, jadi kenapa sampai kita tidak masuk di pasar di dalam? Kenapa? Tes. Ya, kenapa sampai kami tidak masuk di dalam? Itu ada sebab dan akibat. Sampai kita tidak masuk di dalam. Itu yang nanti disampaikan oleh mama-mama orang
terus perwakilan dari Doran di pasar ikan, perwakilan dari Doran di penjual pinang dan lain-lain. Mungkin waktu yang bertemu saya silakan untuk beliau yang dari pasar ikan dulu. Baik, selamat siang untuk Bapak Wali Kota, Bapak Bupati dan jajaran semua yang hadir di sini. Saya kebetulan dipercayakan oleh pemuda pasar ikan untuk mewakili mereka bicara ke Bapak Dua. Yang mana kenapa kita tidak bisa pindah ke dalam bersama-sama dengan pedagang ikan yang lain? Karena ada janji dari Pak Wali Kota yang lama untuk kami. Sebelum dia turun dari kursi jabatan Wali Kota, dia buat pertemuan yang kami pedagang pasar ikan di kantor Wali Kota dan kepala-kepala bagian banyak yang hadir di situ. Dia buat janji bahwa sebelum dia turun dia akan tinggalkan pelelangan untuk kami pedagang ikan yang ada di pasar Buswesi. Tapi ternyata dia turun tidak ada. Kemarin peresmian pasar baru dia buat janji yang sama lagi. Sekarang dia turun tidak ada. Makanya kita beranikan diri untuk bangun tapak sepanggal untuk kami pakai menjual beliau. Janji adalah hutang. Diam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Wali Kota beserta Bapak Bupati. Persoalan yang memang sudah muncul dari awal itu, kami ini kemarin sudah mengikuti arahan dari pemerintah. Bahkan kami yang khususnya penjual-penjual pinang ini mama-mama sudah pernah pindah ke dalam. 2 kali kami pindah itu, tapi Bapak kami tidak dapat pembeli pagi sampai sore cuma 20.000, 30.000. Saya berbicara di sini ini adalah fakta, bukan sesuatu yang saya bawa dari kosong. Terus oke, kami bertahan. Setelah itu ada lagi perintah dari pemerintah bahwa kami harus bongkar kami punya lapak untuk sementara karena akan dibuatkan lapak yang lebih baik. Dan kami didata, 2 kali pendataan kami didata dan kami ikuti itu. Setelah kami setelah pembagian lapak yang sudah jadi di dalam, ternyata mohon maaf sebelumnya kami awalnya dari penjual pinang tidak punya lapak. Setelah saya koordinasi kembali lagi ke kepala pasar karena beliau sudah ada sebagai kepala pasar, akhirnya kami dikasih tempat. Ada lagi persoalan. Kemarin kami disuruh angka lapak, angka meja, tenda-tenda, bahkan ada yang sudah hilang. Termasuk saya pribadi punya juga hilang Bapak sebagai pengurus. Hilang di dalam tidak ada pertanggungjawaban. Hilang. Terus sekarang kami disuruh buat lagi yang baru dengan tenda. Sedangkan kami juga dana tidak ada anggaran. Kami sudah koordinasi lagi kepada Bapak. Bapak bilang nanti disampaikan kepada dinas terkait. Oke, kami terima Bapak. Terus 2 hari kemudian kami ada teman yang taruh meja sore hari, paginya lagi hilang Bapak. Hilang. Jadi jaminan keamanan buat kami seperti apa Bapak? Seperti begitu Bapak. Jadi bukan kami tidak mengikuti aturan pemerintah, tidak. Tapi mohon kami juga dilihat, jangan kami penjual pinang ini dianaktirikan Bapak. Kami bayar distribusi di sini. Mama-mama ini, mama Papua, mama pendatang semua saya urus, saya koordinasi mereka dengan baik, dengan harapan bagaimana kita ikut aturan, kita tidak melawan. Tapi apakah kami sudah didengar? Bapak berada di sini benar-benar sangat harapan besar bagi kami untuk Bapak bisa melihat berbenah bahwa kami ini para penjual. Ya, mohon Bapak kami diperhatikan karena sampai hari ini pun kami belum bikin tenda dengan lapak karena tidak ada anggaran. Demikian Bapak, makasih Bapak. Selamat siang. Baik, itu yang perwakilan dari Pinang, mungkin diberikan kesempatan juga buat Ibu Sayur Mayur dan juga mungkin menyampaikan aspirasi untuk Bapak Wali Kota kita yang kita cintai bersama. Ya, selamat siang untuk Bapak Wali Kota, Bapak Bupati. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ini namanya Fransina Siska Narwadan, tapi mama saya orang Ayaman, Wambres. Saya berjualan di pasar ini, orang tua saya sudah hampir 40 tahun. Jadi pada waktu pembuatan pasar baru atau modern, kenapa tidak tanya sama kita pedagang, pasar ini mau diletakkan di mana? Itu pertama. Ketika pasar ini dibuat, kami kecewa karena lingkungan yang ada di sana sangat tidak memungkinkan untuk
pembeli. Kenapa sampai taksi tidak berani masuk bertahun-tahun lamanya di dalam pasar, di daerah Rufai? Dikarenakan kondisi keamanan yang tidak baik, dipajak, mobilnya dipukul, dikasih hancur. Pasar ini sempat dikosongkan selama 1 minggu lebih, orang berjualan di sana. Tapi pembeli juga tidak masuk. Dikarenakan anak-anak mabuk, pajak, pukul. Kita ini tunggu pembeli, bukan hanya pamer-pamer jualan. Kalau kondisi keamanan tidak baik, kami ini menyangkut nasi satu piring kita memakan. Kami akan melakukan apa saja demi keberlangsungan hidup kami. Jadi mohon Bapak lihat, bukan hanya fasilitasnya yang dilihat, tetapi kondisi keamanan di sana harus dikaji lebih dalam. Masyarakat setempat memang sangat tidak memungkinkan kami di sana. Hari pertama berjualan saya sudah ribut, baku pukul, urusan di kantor polisi. Apalagi hari-hari selanjutnya, pastor pendeta dipukul, pastor dipukul, hamba Tuhan dipukul, kantor distrik saja dihancurkan. Apalagi kami yang hanya tidak ada apa-apanya ini. Itu yang salah satu yang paling saya minta. Pasar modern sudah terlanjur dibangun, tetapi kami minta sebagai Mama Papua, kami dibangunkan pasar untuk Mama Papua sendiri. Kami bersama-sama dengan yang Bapak janji membangun pelelangan ikan. Ini Peru bunyi-bunyi terus. Saya hanya rindu pasar untuk Mama Papua. Saya bukan rindu pasar modern, tapi orang tidak berbelanja. Ya. Hanya itu saja Bapak. Terima kasih dan Tuhan memberkati Hidup kita penjual semua. sayur. Hidup sayur. Baik, mungkin itu dari kita. Shalom, selamat siang kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, para staf PKD yang ada. Saya mewakili kami khususnya nelayan pemancing. Jadi di sini yang menjadi kendala atau alasan untuk kita tetap membangun pasar ikan di sini itu bukan alasan kita, tapi itu sudah menjadi janji Bapak Wali Kota. Hingga kami tetap bertahan menanti janji itu. Kapan pelaksanaan pasar ini? Ya kita tetap masih menjual di sini, dan itu menjadi satu alasan pertama. Dan kedua itu kami ini nelayan tradisional, orang susah, orang kasihan. Jadi banyak nelayan yang datang dari tempat lain itu sudah profesional, menangkap pakai alat-alat yang canggih. Sedangkan kami cuma beli ikan puri 10.000 lalu pergi di laut situ, mancing cuma dapat ikan 1-2 tempat, lalu bawa datang kemari, lalu kita harus ikut ojek lagi buang biaya ke sana. Sedangkan kenyamanan perahu kita sudah tidak. Bagaimana dengan perahu kita? Itu sudah menjadi hal yang buruk bagi kami. Dan yang ketiga, kita mau supaya mungkin ada galangan atau pasar ikan di sini supaya mungkin kita pulang dari laut, karena kami nelayan tradisional, nelayan mancing pagi pulang sore ini kami sangat banyak. Ada yang di Pulau Ram, ada yang di Pulau Solok. Ya bagaimana dengan mereka? Ya mereka mungkin datang di sini, intawan tarikan sampai di sana, balik kemari. Fasilitas perahu mereka sudah mungkin pakai hantam hancur. Atau mungkin ada kehilangan. Jadi itu yang menjadi alasan-alasan kita. Jadi ini yang mungkin Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, dan para staf PKD mungkin juga bisa berpikir untuk bisa buat yang terbaik untuk kami masyarakat nelayan Lemai. Baik, terima kasih. Baik, terima Wali Kota dan Pak Bupati, putra Papua yang Tuhan berkati di Kepala Burung. Saya lanjut saja pada inti masalah. Saya mau klarifikasi apa yang tadi saya mau bicara, tapi sudah dijawab oleh
adik tadi dan ibu juga, sejak saya lihat pasar ini kita kurang publikasi dari pemerintah daerah. Bagaimana tadi tingkat keamanan? Jadi kalau kita tidak perlu membuat studi kasus lagi. Kalau kita sudah tahu itu masalah, pokok masalah selesaikan. Atas niat hati kita yang berakal baik, pasti semua baik. Pertama begini, saya tidak membela saya adik-adik di UV. Saya pemabuk yang jadi pendeta. Ini persoalan kita tidak bisa salahkan siapa dan siapa. Situasi yang diciptakan di situ, bapak-bapak keamanan, saya lihat ini anak-anak yang baru naik badan, yang tidak punya lapangan kerja. Saya sendiri pun dipajak, dilempar, tapi saya mengerti ini situasi. Jadi kalau boleh, kita tidak boleh studi kasus kasih salah dan siapa, tidak boleh salahkan Pak Bupati dan Wali Kota. Pemerintah juga tidak boleh salahkan ini, bangun yang terbaik menurut apa yang menjawab masyarakat, menjawab kebutuhan. Sebab tadi lo bicara kamu ikan datang jual saya jual, baru siapa membeli kamu barang-barang. Seperti tadi toh, mama baru bilang. Jadi boleh hari ini jangan kita bicara. Saya dengan teman-teman yang ada adik-adik di sini, kami juga akan kawal bagaimana masyarakat ini bisa menikmati air susu dan menikmati air mata. Saya percaya yang saya bicara hari ini Tuhan Allah di surga dengar. Tetapi kembali, sebagai warga negara yang baik, mari kita tunduk kepada pemerintah yang baik. Tapi kalau di atas kapal air sudah kabur, jangan terjadi pengeluaran itu pepatah orang tua. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya mohon diri. Ya baik, pembicaraan terakhir mungkin Selamat siang Bapak Wali Kota, Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Sorong yang hadir. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bupati mungkin Pak Wali Kota, mohon maaf, mungkin saya tidak banyak bicara tadi, sudah perwakilan dan sudah sampaikan. Saya mungkin cuma bikin sedikit saja. Apa yang tadi Bapak dan Ibu hadir di sini adalah putra terbaik yang datang untuk memimpin kami. Seluruh komponen anak bangsa yang hidup dan mendiami bumi cendrawasih khususnya di Kepala Burung Sorong. Itu mari kita tepuk tangan untuk putra terbaik. Yang kedua, saya mau titip pesan. Ada harapan. Hari ini saya punya adik-adik Papua. Saya tidak mendiskriminasikan salah satu, tapi saya bicara khusus saya pada adik Papua. Saya bangga dan saya cucurkan air mata. Mereka yang putus harapan, sudah hilang harapan. Yang tadinya jadi pemabuk, pemalas. Tapi dengan adanya pasar ikan ini, hari ini orang berdiri dan jualan, dan belum tahu ada uang, bisa dapat uang. Akhirnya dia rajin tiap pagi pergi beli ikan bawa jual, sore pergi beli ikan bawa jual. Ini dia punya harapan. Tapi kalau misalnya Bapak orang merelokasi mereka, maka hilanglah surga. Sirna harapan mereka. Pasti sirna. Karena saya yakin sekali, hari ini mereka ada harapan yang muncul ketika Bapak dipilih menjadi wali kota. Mereka dengan antusias datang, karena mereka tahu bahwa yang datang adalah bintang untuk membawa mereka menuju ke titik terbaik. Yang kedua yang saya titipkan dulu ke Bapak orang berkaitan dengan saya punya saudara-saudara komponen anak bangsa yang ada di Sorong ini. Mereka ini adalah orang bilang apa kadarkon, keluarga sadar hukum. Mereka tahu, tapi mereka ini yang dipimpung sama pemerintah. Akhirnya mau kembali ke sana, orang serba salah. Ke sana sudah. Jadi mereka mau kembali ke sana, sudah ada kelompok, sudah ada diskriminasi kelompok, ada anak buffet, ada anak bos wesen. Akhirnya bos wesen mau ke sana takut dipukul, belum bertahan di sini. Betul. Ini masalah. Yang ketiga Bapak, kita ini kan bukan pakai prinsip yang seperti apa yang Pegadaian bilang mengatasi masalah tanpa masalah. Hari ini misalnya masalah ini direlokasi, karena masalah selesai. Tapi masalah berikut adalah penanggulangan limbah yang nanti besok kita dapat di dalam buffet. Karena satu tidak dapat air yang mengalir, pengolahan limbahnya tidak profesional. Nanti besok orang akan demo ke orang ikan lagi, pasti diusir. Dan jujur saja Pak Wali, kalau besok saya duduk di dalam, pasti saya akan pimpin orang dan kita pergi ke kubur orang di pasar itu. Karena dampak itu kami rasakan. Memang seperti tadi saya bilang, Pegadaian bilang mengatasi masalah tanpa masalah. Betul. Hari ini Pak Wali mengatasi masalah, tapi jangan menimbulkan masalah. Betul. Jadi Bapak dorang kalau saya usulkan, nama pasar saja sudah beda. Itu namanya pasar modern. Ya. Kami ini orang tradisional, barangnya juga barang tradisional. Kenapa tidak kita pisahkan? Yang modern dengan modern yang tradisional. Itu betul. Sekarang yang saya sampaikan. Yang kedua Bapak, tadi yang ada nelayan bilang,
jujur saja, hari ini kalau nilai mau bawa ikan ke sana, ikan belum sampai di pasar, ikan sudah terpajak di duluan di situ. Akhirnya dia bilang, kita dari laut sudah tahan mata sampai pagi, sudah kasih keluar modal belum pulang, kita suruh di jalan. Kalau di sini aksesnya gampang, langsung transaksi di situ. Sehingga ada orang langsung transaksi jual beli di situ, bayar di situ, pedagang jual. Nah, itu yang saya sampaikan ke Pak Wali untuk menutupi. Tapi satu yang saya mau sampaikan Bapak Wali dan Bapak Bupati, kami yang ada di Boswesen ini mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati. Apapun keputusannya kami mendukung. Makasih.